4 jenis sayur ini bisa memicu lonjakan gula darah. Jadi Anda yang diabetes harus waspada. Jangan tertipu, jangan salah, tidak semua sayur itu aman untuk penderita diabetes. Karena beberapa jenis sayuran ternyata punya indeks glikemik yang tinggi dan bisa menaikkan kadar gula darah Anda secara drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas 4 jenis sayur yang sebaiknya dibatasi, dikurangi, atau dihindari. Berikutnya, kenapa kok sayur-sayur ini bisa meningkatkan gula darah atau bisa berbahaya buat penderita diabetes? Terus apa dong solusinya? Ya. Jadi kalau Anda sekarang sedang berusaha mengontrol gula darah atau nurunin berat badan atau punya keluarga yang diabetes, video ini wajib ditonton dan tolong dikasih ke mereka yang lagi berjuang untuk menurunkan gula darahnya. Tulis di kolom komentar kalau Anda pernah mengkonsumsi sayur-sayur yang akan kita bahas ini dan apa efeknya. Sudah siap? Ayo kita mulai. Langsung aja sayur yang pertama ada sayuran yang berpati atau karbohidratnya tinggi. Contohnya misalkan kentang, kemudian ubi yang jelas punya indeks glikemik tinggi. Semakin banyak patinya atau semakin banyak karbohidratnya, itu cenderung untuk meningkatkan gula darah kita jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena indeks glikemiknya ya lebih tinggi gitu ya. Berikutnya yang kadang orang tidak sadar itu adalah jagung. Jadi jagung itu rasanya kadang ada yang manis, tapi ada juga yang tidak manis. Tapi dua-duanya punya karbohidrat. Jadi karbohidrat yang tinggi pada jagung itu bisa meningkatkan gula darah secara cepat. Jadi kadar gulanya memang tinggi gitu ya. Yang berikutnya yang orang juga kadang merasa, "Oh ini aman Dok," gitu ya. Karena banyak yang bilang kalau makan ini, itu tidak meningkatkan gula darah, yaitu singkong dan kacang polong. Jadi beberapa orang memang ketika makan singkong gula darahnya nggak naik, tapi ada juga yang makan singkong, gula darahnya malah naik. Sebenarnya singkong itu tergantung juga cara kita mengolahnya, antara direbus, dikukus, dengan digoreng. Silakan Anda bandingkan mana yang lebih tinggi gula darahnya gitu. Kenapa singkong bisa naikin gula darah tinggi? Karena mengandung karbohidrat. Walaupun karbohidratnya sebenarnya kompleks, maksudnya banyak seratnya, ya indeks glikemiknya mungkin tidak setinggi kentang gitu misalkan, tapi tetap bisa meningkatkan gula darah kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak. Jadi banyak orang makan singkong, wah gula darah nggak naik, terus besok-besok makan lagi tapi jumlahnya banyak gitu, akhirnya gula darahnya naik juga. Berikutnya banyak orang juga tidak tahu ternyata labu, terutama labu madu itu punya kandungan karbohidrat atau kandungan pati yang cukup tinggi. Jadi kalau Anda makan labu madu sekedarnya itu tidak terlalu tinggi gula darahnya. Tapi begitu Anda makan dalam jumlah yang agak banyak itu biasanya gula darah akan meningkat. Yang kedua adalah sayuran yang rasanya manis karena mengandung gula alami. Apa aja? Contohnya misalkan wortel. Jadi wortel itu sebenarnya itu punya kandungan gula. Kalau kita konsumsi dalam jumlah yang sedikit atau secukupnya, itu tidak akan meningkatkan gula darah. Tapi banyak pasien itu merasa aman, akhirnya makan wortel terlalu banyak, akhirnya gula darahnya malah naik. Berikutnya apa ya, contohnya lagi misalkan beet. Mungkin Anda pernah makan nih beet warnanya merah dan rasanya manis. Walaupun dia sayur-sayuran, punya gula alami yang tinggi. Walaupun dia tidak punya karbohidrat, bukan golongan karbo gitu ya, tapi tetap punya kandungan gula yang tinggi. Apalagi kalau Anda mengkonsumsi beet ini dalam bentuk jus. Jadi banyak orang wortel di jus, beet di jus, akhirnya seratnya lebih sedikit, serat yang lebih sedikit menimbulkan lonjakan gula darah yang lebih tinggi. Berikutnya contoh lain, misalkan tomat, tomat yang matang. Jadi tomat tuh ada yang tomat yang belum matang, agak keras gitu ya, dan tomat yang sudah matang. Makin matang tomatnya, itu kandungan fruktosanya itu makin tinggi. Jadi semakin banyak Anda makan tomat yang matang, gula darah juga akan makin naik. Apakah Anda atau orang yang Anda sayangi mengalami diabetes dan khawatir dengan berbagai komplikasinya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, amputasi, dan seterusnya? Tapi nggak mau nih harus minum obat seumur hidup, harus pakai insulin seumur hidup, atau pakai herbal seumur hidup. Nah, ada kabar baik buat Anda bisa kok bebas dari kekhawatiran akan komplikasi. Gula darahnya bisa normal, tanpa harus minum obat seumur hidup, tanpa harus insulin, dan tanpa harus pakai herbal seumur hidup. Gimana caranya? Dengan mencapai yang disebut remisi. Caranya gimana? Kita cari cara yang paling ilmiah, paling mudah,
paling murah, dan paling efektif. Tenang, Anda tidak perlu menyiksa diri, tidak perlu pakai diet yang aneh-aneh, tidak perlu merusak tubuh dengan misalkan keto, karnivor, dan sebagainya. Ini cara yang paling simpel dan paling cepat untuk mencapai yang disebut remisi. Pengen tahu caranya gimana? Silakan kontak nomor di bawah ini lewat WhatsApp atau klik di link di bawah ini untuk mendapat informasi yang lebih jelas dan lebih benar supaya Anda bisa mencapai remisi dengan aman, dengan cepat, dengan murah gitu. Jadi Anda tidak perlu bayar obat yang mahal-mahal, bayar insulin yang mahal-mahal. Oke, mudah-mudahan Anda sembuh, Anda bisa remisi diabetes, tidak perlu minum obat pakai insulin lagi seumur hidup atau pakai herbal apapun dan tidak menjadi korban penipuan orang-orang di luar sana. Sampai ketemu, sampai jumpa, dan semoga Anda sembuh. Yang ketiga, golongan sayuran umbi-umbian, terutama umbi akar gitu. Contoh misalkan lobak ya, lobak yang besar. Nah, itu mengandung pati atau karbohidrat yang ada di dalam umbinya. Jadi kalau lobak dibikin salad, kayaknya enak, sehat gitu ya. Rasanya juga sebenarnya nggak terlalu manis, tapi jangan lupa kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, dia mengandung pati atau karbohidrat, akhirnya gula darahnya malah naik. Berikutnya parsnip, mungkin banyak orang Indonesia nggak tahu, mungkin pernah dengar. Ini sebenarnya satu keluarga dengan wortel. Dan parsnip ini sebenarnya rasanya tidak terlalu manis, tapi karbohidrat kompleksnya tinggi. Jadi kalau Anda konsumsi dalam jumlah sedikit tidak masalah, tapi kalau banyak jadi masalah. Berikutnya adalah talas. Talas itu indeks glikemiknya tidak setinggi misalkan kentang, ubi, ya rasanya juga tidak terlalu manis, tapi dia menghambat penurunan gula darah. Jadi kalau misalkan gula darah kita harusnya turun setelah 2 jam, nah kalau kita makan talas emang gula darah tidak melonjak, nggak kayak kita makan kentang atau kita makan, jagung gitu ya, atau singkong. Nah tapi dia turunnya lambat, jadi dia naiknya tidak terlalu tinggi tapi menyebabkan, penurunan gula darah kita jadi terhambat gitu. Nah berikutnya yang umbi akar juga adalah wortel. Tadi sudah dijelaskan, wortel itu mengandung gula dan dia, eee, kalau dimakan dalam jumlah sedikit itu aman, tapi kalau banyak jadi berbahaya juga, gula darah kita jadi naik. Yang keempat adalah sayuran olahan instan atau kalengan. Nah, sekarang mulai banyak sayur-sayuran itu yang bisa dibeli, secara instan atau kalengan atau dalam kemasan gitu ya. Nah, yang paling perlu diwaspadai adalah satu yang bentuknya acar, acar manis karena direndam dalam larutan gula dan larutan gulanya supaya dia bisa jadi acar, ya harus banyak gitu gulanya. Berikutnya sayuran kalengan atau sayuran instan yang ada gulanya, jadi pengawet, supaya dia awet salah satu caranya adalah menggunakan sirup dan sirup itu mengandung gula. Berikutnya adalah jagung instan atau jagung kalengan, ya jadi kita kalau misalkan makan steak atau makan apa, kadang-kadang di restoran itu kita dikasih jagung dan biasanya jagungnya itu adalah jagung yang instan atau kemasan atau kalengan. Nah, ternyata selain dia jagungnya sendiri mengandung karbohidrat, di pengawetannya dengan dikalengkan atau diawetkan itu, dia biasanya menggunakan gula tambahan. Nah, itulah 4 jenis yang harus kita kurangi atau harus kita hindari supaya gula darah tidak melonjak. Jadi gimana caranya milih sayuran yang aman? Satu, pilihlah sayuran yang sebaiknya warnanya hijau, misalkan bayam, brokoli, kembang kol, kale, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya yang tidak manis, yang tidak mengandung karbohidrat, yang bukan umbi-umbian. Berikutnya batasi sayuran yang berkarbohidrat atau berpati. Jadi boleh nggak makan wortel, makan kentang, makan jagung, semua boleh. Tapi jumlahnya dan frekuensinya itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering. Berikutnya baca label dengan teliti. Misalkan Anda beli yang kemasan yang sudah diawetkan, lihat adakah penggunaan gula tambahan. Jadi, kadang-kadang kita merasa udah sehat nih makan sayur, makan jagung, makan apa segala macam, tapi ternyata banyak gula yang ditambahin. Berikutnya konsultasi dengan ahli sesuaikan dengan kondisi kesehatan individu, misalkan ada beberapa orang yang takut makan sayur karena takut asam uratnya naik. Nah, sebenarnya tidak semua sayur itu menyebabkan kenaikan asam urat, hanya beberapa sayur aja. Tidak semua. Misalkan ada juga misalkan ada sayur-sayur yang berbahaya untuk hormon, misalkan Anda ada masalah tiroid, Anda ada masalah diabetes, Anda ada masalah, di hormon-hormon yang lain gitu. Sebaiknya kalau pengen lebih tepat, lebih presisi, konsultasi dengan ahli untuk menyesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Sekian, semoga bermanfaat, semoga jadi, pengetahuan yang
bisa Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.